Ya satu aja, satu. Ini waktunya. Atau dua nggak apa-apa, dua aja. Terima kasih Ustaz Baudin. Ke sesi selanjutnya yaitu tentang tanya jawab. Kami kasih waktu dua penanya. Dua penanya dan dua pertanyaan. Kadang satu langsung tiga. Ya silakan Pak dan Pak Sus. Pak siapa? Satu lagi Pak Sus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya singkat Gus. Ya. Karena kami ini bergerak di bidang akademik, kami itu banyak tergoda oleh kesombongan akademik. Nah ini gimana Gus? Karena bagaimanapun juga kita itu harus menjual apa yang sudah kita dapatkan. Walaupun kalau di dunia kiai, ulama, itu kan yang disampaikan itu sesuatu yang bersifat keagamaan. Tapi kalau di bidang kami di sini ilmu umum itu kan sesuatu yang baru kami ketemukan, sesuatu yang kami jual karena dalam tanda petik, ya, karena kami menemukan oh ini yang membedakan dengan yang lain-lain. Tapi kalau ini seperti dalam salah satu kajian yang juga ada orang yang sangat tawadu selalu temungkul, itu kapan orang lain tahu temuan kita, kan begitu. Jadi gimana nih terus enaknya kita itu kalau kita sampaikan kalau kita sampaikan bisa-bisa kita itu jadi riak, terbawa riak. Tapi kalau tidak, bagaimana orang lain tahu? Dan nanti salah-salah nanti bisa jadi sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudiarto Gus. Saya pernah punya kasus menemani orang di ICU. Sebelum tidur, saya zikir la ilaha illallah. Beliau sari. Kemudian saya di luar. Pas jam 1 saya didor-dor oleh perawat untuk mentalkin karena katanya sudah sakratul maut. Karena saya baru bangun tidur, saya kaget, kemudian saya minta izin ke toilet mau wudhu karena saya merasa bersin di itu tidak wudhu. Wudhu ternyata saya harus ke buang air kecil dulu sekitar 5 menit. 5 menit ke buang kecil terus wudhu terus datang udah meninggal. Artinya karena tadi tidak segera karena sama suci. Itu gimana? Terima kasih. Ini kacau semua. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tadi tentang kesombongan akademik. Jadi seperti apa? Yang kedua tentang kasus di rumah sakit, ya seperti yang gara-gara ke kamar mandi tadi. Iya, silakan. Begini ya, jadi ini langsung saya jawab pakai referensi, pakai tag. Ini mungkin yang bawa kitab ikutnya halaman 293 ya. Itu yang mungkin nanti bisa dikopi sama yang nggak punya tag. Yang nggak punya tag mengkopi sama yang punya. Di sini diantaranya itu ada bab faslun fi dzikri rajul manaqiba nafsi. Bab seseorang boleh menyebut kelebihannya sendiri. Asal niatnya tidak riya. Di sini dicontohkan tadi Bapak siapa namanya? Samsul. Pak Samsul ya. Di sini diceritakan ketika mau masa paceklik, saya ulang lagi masa paceklik, itu Nabi Yusuf karena merasa amanah dan merasa punya kemampuan mengelola ketahanan pangan, beliau bilang ke rajanya, qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Raja, jadikan kami pengatur ketahanan pangan karena ini hafizun alim, saya ahlinya dan saya terpercaya. Hanya Nabi Yusuf seorang nabi tentu panutan, beliau menonjolkan kemampuannya itu boleh asal untuk kemaslahatan. Misalnya ada orang Islam sakit atau kiai sakit, jenengan dokter bilang saja saya dokter, biar saya yang nangani. Itu boleh karena motivasi Anda dalam menyelamatkan Pak Kiai tadi atau orang yang sakit, bukan motivasi Anda adalah hadun nafsi, istilahnya kalau dalam bahasa keinginan apa? Pribadi. Jadi itu boleh. Jadi ini di beberapa contohkan
Ya ayuhan nasu ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Nabi Sulaiman itu bilang gini, wahai para manusia, saya ini bisa bahasa burung apa saja dan saya bisa melakukan apa saja, wa utina min kulli syai'. Nabi Sulaiman ngendikan begitu karena ingin menunjukkan betapa sayangnya Allah ke saya, sampai saking sayangnya Allah saya bisa menguasai bahasa burung, bahasa binatang. Jadi motivasi seorang nabi itu ingin menunjukkan betapa kudrohnya Allah tidak terbatas. Nah buktinya apa ya? Buktinya Sulaiman, sama tak cerita, Nabi Sulaiman tuh kalau ke masjid itu mesti jagungan sama orang miskin. Terus beliau bilang gini, miskinun yujalisu miskina, ayo podo kerene jagungan. Karena beliau dengan kenabiannya meskipun kaya raya itu tidak merasa punya sama sekali, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau buktikan, beliau kaya raya itu untuk bangun Baitul Maqdis yang semegah itu semuanya pakai asetnya Nabi Sulaiman. Ketika bisa memperkerjakan jin dan setan juga untuk bangun Baitul Maqdis, bukan untuk bangun dirinya, rumah dirinya. Ya ini dicontohkan satu Nabi Sulaiman, dua Nabi Yusuf. Terus ketiga contoh yang diambil, setiap nabi ketika pidato kepada umatnya mesti ditutup dengan wa analakum nasihun amin. Saya ini adalah penasehat yang terpercaya. Jadi ajaran saya bukan ingin menyengsarakan kamu, tapi wa analakum nasihun amin. Saya adalah penasehat yang baik. Artinya kan menonjolkan dirinya. Jadi boleh asal itu untuk kemas lahat. Jadi misalnya UI punya penemuan apa yang keren, yang maslahat orang Islam, diumumkan bahwa ini penemuan UI. Tapi tujuan Anda supaya mengangkat harkat martabat UI. Bukan setelah itu terus kirim surat ke rektor, saya harus tambahan gaji karena saya penemunya. Wah itu sudah gak bisa jadi wali kalau gitu tidak. Tapi nanti rektornya yang ya gak tahu diri gitu. Masa penemu sama nggak penemu disamakan ini. Misalnya seperti itu. Jadi di sini ada sekian contoh, mungkin bisa diakses di halaman 293 di bab faslun fi dzikri rajuli manaqiba nafsi. Terus kalau contoh hadis, Nabi sering ngendikan begini, ana sayyidu waladi Adam wa ana awwalu syafi'in, dan saya adalah nabi pertama yang punya hak syafaat. Tapi Nabi ngendikan seperti itu supaya orang punya harapan ketika di mahsyar. Sudah kalau di mahsyar nyari saya karena saya diberi hak syafaat. Jadi asal niatnya untuk maslahat gak apa-apa. Makanya saya sering di mana-mana sering cerita, saya ini menekuni fikih supaya orang kalau belajar fikih jelas ke saya Pak. Kalau saya tidak ngomong, orang keliru guru. Tapi ya harus ada buktinya. Nanti ngomong ahli dok, ada ahlinya ya kacau. Ya jadi boleh ya. Di sini dibabkan faslun fi dzikri rajul manaqiba nafsi. Bab seseorang boleh menunjukkan kemampuannya asal tadi untuk lil maslahah. Sudah Pak Samsul ya? Tadi yang pertanyaan dari siapa itu? Pak Sus Budiar. Pak Sus itu gimana ini kasusnya, itu orangnya sudah Islam toh? Sudah. Ya sudah apa-apa salah. Terus Anda ke Thailand itu gak niat menghindar toh, memang saatnya harus ke Thailand. Hanya menyesal. Oh, hanya menyesal, bagus lah, punya penyesalan. Enggak begini ya, kalau orang itu sudah Islam itu kan enggak se-emergensi yang belum Islam, itu hanya ideal. Artinya idealnya seseorang kalau mau meninggal, akhir dari kalimatnya adalah la ilaha illallah. Tapi itu pun ulama dinego. Ini saya beri cerita sedikit. Kitab Fathul Mu'in itu termasuk kitab yang enggak setuju kalau kalimatnya sepersis la ilaha illallah. Kenapa Pak Sus? Logikanya gini, ini semua ulama gitu ya. Itu ada dua riwayat. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebagian riwayat mangkana akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. Nah ulama itu milih yang Allah. Kenapa milih yang Allah? Karena la ilaha illallah itu resikonya tinggi. Pas la ilaha ateis, tidak ada Tuhan, mati. Maka ulama, tradisinya guru-guru kita, kalau ada orang mau mati yang sudah akut, itu hanya ditalkin Allah, 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 karena ini lebih tidak berisiko. Tapi kalau la ilaha illallah, pas la ilaha belum illallah, mati. Tidak bisa kamu teruskan dulu baru mati. Ayo teruskan dulu baru mati, ini gimana? Belum illallah kok sudah. Jadi makanya terus di situ diterangkan lagi begini, setelah
orang itu melafadzkan la ilaha illallah? Kan orang mau mati itu kan macam-macam ya. Ada yang sudah akut, ada yang masih sehat. Kalau masih sehat sebaiknya la ilaha illallah. Tapi kalau sudah akut hanya dilatih apa? Allah. Terus saran kedua oleh kitab Fathul Mu'in diterangkan sebaiknya jangan ngomong lagi. Karena Nabi ngendikan akhir itu harus itu menjadi kalimat. Jadi misalnya setelah kamu talqin la ilaha illallah, kamu tanya, "Pak, sertifikatnya di mana?" Akhirnya bapaknya jawab, "Di lemari." Pas melamari mati. Berarti akhir kalimatnya lemari. Makanya kita juga harus memperjuangkan supaya itu benar-benar akhirnya. Sehingga nanti dikenang di akhirat, ini orang luar biasa mengakhiri dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi nanti kalau ini orang luar biasa mengakhirinya dengan lemari. Apalagi tanyanya gini, "Pak, tabungannya di bank apa?" Ini BCA. Berarti terakhir bilang apa? BCA. Jadi itu ada aturannya. Jadi kalau nalkin orang sudah ngelafadzkan kalimat tauhid, jangan dijak ngomong lagi. Karena kalau diajak ngomong lagi terus mati, yaitu kalimat terakhirnya. Ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan ceramah beliau di DPPAI UII. Semoga cuplikan video kali ini bermanfaat bagi kita semua, menambahkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan ilmu kita agar bermanfaat di dunia dan di akhirat. Poin penting yang saya petik dari ceramah beliau kali ini ialah Gus Baha menjawab pertanyaan dari Bapak yang bekerjanya di bidang akademik tentang banyak godaan oleh kesombongan akademik. Karena bagaimanapun juga mereka harus menjual apa yang didapatkan. Dengan jelas dan gamblang Gus Baha menjawab melalui ilmu fikih dengan santai dan rileks. Dan beliau menjawab pakai referensi dan pakai teks tentang babun faslun fi dzikri rajul manakib nafsi, yaitu tentang bab seseorang boleh menyebut kelebihannya sendiri asal niatnya tidak riya. Dan juga Gus Baha menjawab pertanyaan dari Bapak yang ingin menalkinkan mayat tetapi sebelum ditalkin orang yang mau ditalkin itu sudah meninggal duluan. Serta Gus Baha juga mengatakan bahwa beliau menekuni fikih supaya kalau orang menekuni fikih itu jelas. Kalau Gus Baha tidak ngomong, bisa jadi orang itu keliru dalam memilih guru. Dan Gus Baha menjawab pertanyaan yang kedua tentang Bapak yang tidak sempat menalkinkan orang yang mau meninggal tadi karena suatu halangan, dan orang yang mau ditalkin keburu meninggal. Dan jawaban Gus Baha secara garis besar adalah kalau orang yang sudah Islam itu tidak se-emergensi yang belum Islam, itu hanya ideal. Jadi idealnya seseorang yang mau meninggal, akhir dari kalimatnya adalah la ilaha illallah. Demikian petikan ceramah Gus Baha tentang pertanyaan jamaahnya tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.